Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor dalam sertifikasi dosen 2025. Perkenalkan, saya Vika Novitasari, salah satu dosen tetap pertama pada program studi perencanaan wilayah dan kota ITB Kampus Cirebon. Video ini dibuat untuk melengkapi pengajuan Sertifikasi Dosen 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan diberikan sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah salah satu mata kuliah wajib dalam program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, yaitu PL 2031 Pengantar Infrastruktur Wilayah dan Kota. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dengan sistem penilaian terbesar ada pada tugas, deep learning, dan keaktifan sebesar 35%, kemudian ujian akhir semester sebesar 35%, dan ujian tengah semester sebesar 30%. Mata kuliah pengantar infrastruktur wilayah dan kota berkelanjutan diberikan kepada peserta didik agar dapat memahami dan menguasai elemen-elemen yang terdapat dalam sistem infrastruktur wilayah dan kota. Infrastruktur yang ditekankan dalam kuliah ini terdiri dari infrastruktur air bersih, air limbah, air hujan, persampahan, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transportasi, irigasi, dan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pada kuliah ini, peserta didik akan melakukan proses pemahaman terhadap komponen-komponen sistem infrastruktur, termasuk di dalamnya sistem demand and supply, serta isu-isu sosial, ekonomi, finansial, serta lingkungan dalam konteks penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CMK dari mata kuliah ini antara lain pertama, mahasiswa memahami elemen dari setiap jenis dan tipologi infrastruktur wilayah dan kota sebagai suatu sistem, kemudian mampu mengenali isu-isu supply dan demand dalam konteks keberlanjutan penyediaan infrastruktur, kemudian yang ketiga menunjukkan kemampuan untuk mengenali isu-isu sosial, ekonomi, finansial, serta lingkungan dalam konteks penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok pembahasan yang menarik karena tidak hanya memperhatikan teori dasar yang telah ada sejak lama, tetapi juga kami memadupadankan dengan isu-isu kontemporer terkait sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap infrastruktur yang Adapun pokok pembahasan dalam perkuliahan ini diantaranya yang pertama, pengertian dasar infrastruktur, kedua, paradigma pembangunan infrastruktur, infrastruktur dan rencana tata ruang, permintaan dan sediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sistem infrastruktur air bersih dan sumber daya air, sistem infrastruktur air limbah, kemudian sistem infrastruktur air hujan, sistem infrastruktur persampahan, sistem infrastruktur energi dan kelistrikan, sistem infrastruktur telekomunikasi, dan sistem transportasi darat, laut, dan udara. Referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah ini di antara lain adalah sebagai berikut. Kemudian pendukung dari referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini juga diambil dari literatur terkini mengenai isu-isu kontemporer dalam penyediaan infrastruktur wilayah dan kota, misalnya dari artikel ilmiah yang berasal dari jurnal internasional. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara tatap muka offline maupun online.
Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini di antara lain adalah yang pertama pemaparan teori atau substansi melalui ceramah dosen, kemudian yang kedua deep learning melalui mental mapping oleh mahasiswa, kemudian tugas besar dan presentasi mahasiswa. Berikut ini adalah contoh video simulasi pembelajaran yang akan dilakukan secara tatap muka offline atau luring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tika Novitasari, di mata kuliah PL 2031 Pengantar Infrastruktur Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa bahan ajar atau bahan perkuliahan sudah diupload di sistem LMS EduNext. Jadi silahkan Anda dapat mendownload bahan ajar untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam pertemuan kali ini, saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu. Apakah rekan-rekan di sini ada yang bisa menjelaskan kuliahan minggu lalu itu kita mempelajari apa saja? Ya, silahkan. Pertama, perbedaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kemudian permintaan dan kesediaan fasilitas umum dan sosial, Ya, kemudian isu-isu keberlanjutan terkait penyediaan fasilitas umum dan sosial. ya, baik. Terima kasih Nabila. Sebelumnya kita sudah mempelajari betul ya tadi perbedaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah, pertemuan kali ini, minggu ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan sistem infrastruktur air bersih dan sumber daya air. Berikut adalah referensi yang akan dipakai dalam mata kuliah ini atau pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan tipologi dan elemen dasar penyediaan air bersih, kemudian aspek permintaan dan sediaan infrastruktur air bersih, dan isu-isu keberlanjutan dalam penyediaan air bersih seperti isu sosial, ekonomi, lingkungan, dan fisik, finansial, dan kelembagaan. Kita masuk ke dalam materi untuk perkuliahan hari ini. Untuk klasifikasi penggunaan air bersih menurut agama, air bersih itu digunakan untuk hal-hal berikut. Contohnya yang pertama adalah untuk keperluan rumah tangga atau domestic use, seperti misalnya minum, masak, mandi, hygiene, dan sebagainya. Berikut ini adalah komponen-komponen penyediaan air bersih, yaitu yang pertama itu adalah sistem sumber, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Kita lihat dulu sistem sumber ya. Sistem sumber ini biasanya terdiri dari beberapa sumber dari sumber daya air ya. Yang pertama misalnya dari sumber mata air, kemudian dari sumber air permukaan seperti danau, sungai, dan sebagainya. Dan ada juga yang berasal dari sumber dalam. Adapun sistem sumber atau komponen sumber daya air itu biasanya mengalami beberapa pengolahan seperti misalnya di air sungai ya. Air sungai ini memiliki pengolahan yang paling panjang di antara sumber-sumber lainnya. Misalnya dari jika kita bandingkan air sungai dengan air tanah misalnya gitu ya. Air sungai ini memiliki sistem pengolahan yang lebih kompleks karena di sana terdapat sistem pengolahan prasedimentasi untuk misalnya mengendapkan lumpur gitu ya, kemudian koagulasi, flokulasi, sedimentasi. Sedangkan yang paling pendek di sini siapa? Misalnya dari air waduk gitu ya, atau air danau. Dia hanya membutuhkan saringan pasir lambat atau cepat, kemudian ada proses desinfeksi juga sebelum akhirnya nanti dibawa ke reservoir. Berikut ini adalah contoh unit pengolah dari sumber daya air. Yang pertama misalnya ini adalah tempat koagulator hidrolisis, kemudian flokulator, dan sedimentasi untuk memisahkan lumpur dan endapannya. Berikutnya kita akan membahas sistem transmisi dan sistem distribusi. Sistem transmisi sendiri adalah sistem transportasi dari air baku atau sistem pengumpulan sampai bangunan pengolah air minum dan air bersih dari sumber yang sudah memenuhi syarat atau
sumber air yang sudah diolah ke bangunan pengolah air minum sampai ke reservoir distribusi. Cara pengangkutannya itu bisa dengan menggunakan sistem gravitasi dan juga adapun sistem pemompaan. Jika misalnya lokasi water treatment atau pengolahan air itu berada jauh lebih tinggi daripada sumber daya air. Kemudian kita lanjut dengan sistem distribusi air. Sistem distribusi ini terdiri dari bangunan reservoir ya, misalnya water toren gitu ya, kemudian bangunan tangkap air gitu ya, dan pipa distribusi. Reservoir ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah penyimpanan untuk melayani fluktuasi pemakaian per jam, cadangan air untuk pemadam kebakaran, penanganan dan keadaan darurat yang dilakukan oleh khususnya sumber. Kemudian fungsi kedua dari reservoir adalah untuk memeratakan aliran dan tekanan air. Jika misalnya satu wilayah itu ingin tekanan alirannya sama tanpa menggunakan bantuan pompa, kita bisa menggunakan bangunan reservoir air ini. Biasanya sebelum masuk ke rumah itu ada water meter ya, water meter baru kita meter air baru disalurkan ke dalam rumah. Kemudian selain itu juga ada mobil tangki air. Biasanya ini sifatnya emergensi atau misalnya jika dalam keadaan kekeringan, biasanya pemerintah menyediakan tangki-tangki air untuk membantu wilayah-wilayah yang memiliki rentan terhadap water scarcity ya. Kemudian ada elemen lainnya adalah hidran kebakaran atau peran umum. Jadi kesimpulan yang digunakan untuk misalnya sekumpulan rumah. Tadi sudah kita bahas tentang sistem atau komponen-komponen dari penyediaan air bersih. Sekarang kita akan membahas mengenai pengelolaan air bersih berdasarkan skala pelayanannya. Yang pertama adalah pengelolaan air bersih skala individu, kemudian skala komunal, dan skala publik. Perbedaannya, yang pertama, kita bahas skala individu terlebih dahulu ya. Skala individu. Sistem penyediaan air bersih individual adalah sistem penyediaan air bersih untuk penggunaan individual dan untuk pelayanan terbatas. Misalnya hanya untuk satu rumah tangga saja biasanya. Kemudian sumber daya air itu dalam sistem individual biasanya berasal dari sumur-sumur dalam atau sumur-sumur atau berasal dari air tanah yang dipompa atau ditimbang gitu ya. Nah ini contoh sistem penyediaan air bersih skala individu. Bisa kita lihat ya. Sebelum masuk rumah, sumber air yang digunakan biasanya tidak jauh dari rumah tersebut gitu. Atau misalnya ada di dalam karangan, atau misalnya di dalam luas lingkaran tersebut. Bisa jadi pompa air dalam atau air tanah dangkal atau air tanah dalam. Ada juga yang misalnya dari hujan, water harvesting. Gitu. Kalau di sini case-nya sebelum masuk dan digunakan di rumah tangga, air itu diolah di water filter. Sekarang banyak yang dijual ya di jalan, water filter, gitu ya, sebelum dihadirkan ke rumah dan digunakan di rumah. Adapun misalnya penggunaan rainwater harvesting atau air hujan itu biasanya terdapat beberapa saringan air untuk mengolah air sebelum kita gunakan kembali karena biasanya air hujan itu banyak mengandung asam gitu ya, asam dan partikel lainnya. Jadi membutuhkan filtering lagi dan kemudian biasanya disalurkan ke sumur. Jadi terdapat filterisasi alami di dalam sumur. Yang kedua adalah pengelolaan air bersih skala komunal. Penyediaan air bersih komunal adalah sistem penyediaan air bersih untuk penggunaan kelompok masyarakat untuk pelayanan terbatas. Misalnya untuk satu RT atau satu RW gitu ya. Jadi biasanya mereka memiliki sumber air dari misalnya mata air ya. Kemudian atau misalnya sumur tanah dalam yang digunakan bersama. Jadi
Dia ngebor tanah dalam, kemudian disalurkan ke reservoir bersama, dan dialirkan ke satu lingkungan tersebut, RT atau RW. Biasanya tidak memiliki komponen transmisi dan pengolahan, namun memiliki sistem distribusi. Yang termasuk dalam sistem ini sistem yang melayani penduduk dan perumahan-perumahan itu. Nah, berikut ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi dari sistem penyediaan air bersih skala komunal. Misalnya ini ada di Desa Cimulai, Bandung ya. Mereka membentuk satu kelompok masyarakat yang mengelola penyediaan air bersih tersendiri untuk lingkungannya. Mereka mengambil intake air itu dari mata air di sekitar wilayah mereka. Kemudian dikelola secara sederhana dan dialirkan ke reservoir yang letaknya lebih tinggi daripada permukiman gitu. Sebelum nanti dialirkan dengan menggunakan sistem gravitasi ke permukiman di Jakarta. Ini juga sama ya ilustrasinya. Misalnya ini juga sumbernya dari air dalam, kemudian dialirkan ke reservoir sebelum dialirkan ke sistem pengelolaan air yang terakhir merupakan sistem pengelolaan air bersih skala perkotaan. Setelah itu pengelolaan air bersih skala perkotaan itu merupakan sistem penyediaan air untuk kota dan atau pelayanan yang menyeluruh termasuk keperluan domestik, perkotaan maupun industri. Pada umumnya sistem ini merupakan sistem yang mempunyai kelengkapan komponen yang menyeluruh dan biasanya bersifat sangat kompleks. Ya. Ada sistem sumber daya air, kemudian transmisi, kemudian reservoir atau cadangan gitu ya, transmisi lagi, kemudian didistribusikan. Sumber air yang digunakan pada sistem ini umumnya berasal dari air permukaan seperti sungai, waduk, gitu ya. Dan biasanya melayani skala yang lebih besar, yaitu misalnya perkotaan atau satu kecamatan. Gitu. Nah, ini merupakan ilustrasi sistem penyediaan air bersih skala perkotaan. Bisa kita lihat, satu perkotaan ini mendapatkan air dari misalnya waduk, gitu ya, atau dam di daerah pegunungan. Kemudian dia air yang didapat itu dialirkan melalui sistem transmisi ke water treatment plants. Di sana dia diolah lagi, ada bangunan pengolahan sebelum nantinya dialirkan ke storage reservoir atau reservoir yang skalanya sangat besar ya. Kemudian dari reservoir ini dialirkan lagi ke dengan melalui pipa-pipa distribusi primer, sekunder maupun tersier sampai akhirnya nanti masuk ke rumah-rumah. Dan biasanya di sini ada water meter atau meter air sebelum masuk ke perumahan atau rumah tangga. Sini ada pertanyaan. Ya, silakan. Iya, jadi jika satu rumah, kalau misalnya satu rumah itu punya beberapa sumber air bersih, tapi digunakan untuk beberapa kegiatan domestik. Nah, itu kita sebagai akademisi gimana mau menanggapinya? Ya. Pertanyaan yang bagus, Andika. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, di Indonesia, ini bagus ya, di Indonesia sendiri, itu biasanya satu rumah memiliki berbagai sumber air gitu, dengan untuk kegunaan atau misalnya untuk pemakaian yang berbeda. Misalnya, untuk minum biasanya pakai air galon, ya. Beda lagi untuk mandi, biasanya pakai air sumur. Atau misalnya untuk masak, beda lagi, pakai air PDAM. Gitu. Nah, idealnya gitu ya, penyediaan air bersih itu sudah masuk ke SDGs ya, Sustainable Development Goals nomor 6, Clean Water and Sanitation. Itu adalah komitmen global yang mana pemerintah itu memiliki tanggung jawab responsible to provide akses untuk menyediakan akses air bersih gitu ya ke masyarakatnya, dan itu merupakan hak asasi manusia, asasi masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih. Tapi biasanya pemerintah khususnya di
global south seperti Indonesia memiliki keterbatasan gitu. Pemerintahnya memiliki keterbatasan untuk menyediakan akses ke seluruh masyarakat. Keterbatasan-keterbatasan ini misalnya kendalanya ini misalnya pemerintah tidak bisa menjangkau remote area atau misalnya pemerintah tidak bisa menjangkau area-area yang ada di pegunungan gitu. Karena misalnya mereka tidak bisa menyediakan sistem pemopaan air sampai ke puncak gunung atau wilayah yang lebih tinggi. Nah, biasanya di global south itu memang betul ada peran-peran selain pemerintah yang bisa menyediakan akses air itu seperti tadi kan kelompok masyarakat gitu ya. Kemudian juga individu juga ada perannya, misalnya dengan mengelola groundwater. Nah, kita sebagai akademisi seperti apa ya? Kita biasanya kita memiliki sistem apa ya, pemikiran yang ideal gitu ya, teori yang ideal seperti apa penyediaan air bersih gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan komitmen global tadi gitu. Kemudian dibandingkan lagi dengan sistem atau kenyataan yang ada di lapangan gitu. Kalau memang misalnya ada keunikan-keunikan seperti di Indonesia ya, misalnya kelompok masyarakat yang bisa menyediakan akses air bersih ke seluruh masyarakat gitu ya, dengan baik dan benar gitu, dengan sustain. Nah itu bisa jadi potensi ya, potensi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat misalnya. Atau misalnya potensi kolaborasi pemerintah dan swasta dalam menyediakan air dan sebagainya. Begitu Andika. Ya, terima kasih. Mungkin sekian materi perkuliahan kali ini. Berikutnya saya meminta teman-teman semua, rekan-rekan semua ini untuk memahami lebih dalam ya terkait penyediaan dan pengelolaan air bersih di lingkungan rumah sendiri gitu ya, yang sederhana saja. Di sini saya memiliki kertas yang nanti akan diisi gitu ya dengan mental mapping sebagai refleksi dari pemahaman mendalam untuk materi kali ini. Yang pertama, rekan-rekan diminta untuk menggambarkan atau mengilustrasikan mengenai penyediaan air bersih di lingkungan rumah Anda. Coba diingat-ingat lagi, airnya didapat dari mana, sumber airnya dari mana, apakah ada sistem distribusi, sistem transmisi misalnya, atau ada sistem reservoir gitu ya, penyimpanan air, dan pengolahannya seperti apa. Kemudian, apakah terdapat perbedaan sumber air untuk setiap aktivitas, misalnya aktivitas mandi, beda dengan aktivitas minum sumber airnya. Nah, mungkin bisa dicatat di sini ya. Kemudian siapa yang mengelola penyediaan air bersih di lingkungan rumah Anda? Apakah rumah tangga sendiri atau misalnya orang tua Anda? Atau apakah misalnya dari pemerintah, PDAM misalnya? Atau misalnya dari desa, atau misalnya di perumahan, properti dan sebagainya? Kemudian, adakah kendala dalam mendapatkan air bersih di lingkungan Anda? Misalnya kendalanya, Bu, kalau malam airnya mati gitu. Atau airnya nyala cuma 2 jam 1 hari. Itu seperti apa? Kemudian ya jika ada sebutkan. Silahkan saya beri waktu mungkin sekitar 20 menit ya.
Baik, sudah semua. Baik, mungkin ada satu orang volunteer yang ingin mempresentasikan bagaimana kondisi eh, penyediaan dan pengelolaan air bersih di lingkungan rumahnya sendiri. Ya, silakan. Iya, boleh. Saya dan rekan-rekan izin share dari terkait kondisi pendistribusian air di sekitar rumah saya ya. Ya, coba lihat. Nah, ya. Nah, jadi memang rumah saya itu air yang digunakan itu bersumber dari PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung, di mana di sananya juga dilakukan pengolahan, lalu dialirkan melalui transmisi ke aliran air yang ada di dekat rumah saya. Dan aliran air ini sendiri nanti disalurkan melalui pipa distribusi dan nantinya mengalir ke melalui perpipaan maupun meteran air. Nah, nanti setelah masuk ke rumah saya ini terbagi menjadi dua untuk penggunaannya, yaitu yang bisa dikonsumsi dan yang tidak perlu dikonsumsi. Kalau yang tidak perlu dikonsumsi itu hanya untuk seperti mandi, cuci ataupun cuci mobil, simpanan. Sedangkan yang untuk dikonsumsi seperti untuk minum maupun dimasak itu menggunakan filter RO, Bu. Jadi singkatan dari reverse osmosis. Itu nanti yang akan digunakan untuk minum, makan dan sebagainya. Nah, sekian Bu. Oh ya, ada kendala lain itu? Paling yang agak favorit dikit sih. Oh ya, Kak Farid ya, betul. Terima kasih Cahyo. Mungkin sekian pembelajaran hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya ini bisa disimpan saja ya, sebagai brainstorming Anda hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video simulasi pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah PL 2031 Pengantar Infrastruktur Wilayah dan Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.